teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil makalah tugas UTS dalam Digital Business. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Joni Tesmanto SOS MM selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Business, dan terlebih-lebih teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatis. Revolusi industri dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Dalam revolusi industri, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, and Additive Manufacturing. Yang kedua yaitu transformasi digital dan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Transformasi digital atau digital transformation atau disingkat dengan DX memiliki banyak definisi bergantung dari kaidah ilmunya. Kali ini kita akan menyempitkan bahasa transformasi digital dalam bisnis. Di bidang bisnis, transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bagian dari bisnis secara menyeluruh. Jadi, menurut Bill Sarsmajo 2021 dalam tulisannya What is Digital Transformation, dengan adanya transformasi digital, maka sebuah bisnis mengadopsi teknologi digital. Transformasi umumnya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperdalam nilai, dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Yang ketiga yaitu pola pikir bisnis digital di era digital. Sebagai pengusaha, keberhasilan usahamu hanya dibatasi oleh pola pikiranmu sendiri. Caramu menghadapi tantangan dalam bisnis, menangani rintangan, dan menjalani masa-masa sulit sangat tergantung pada pola pikirmu. Tidak sedikit yang memandang perubahan zaman sebagai kendala. Kebanyakan dari mereka sudah terlalu nyaman menjalankan bisnisnya dengan cara yang biasa mereka lakukan. Keengganan pengikut perubahan zaman ini bisa menghambat pertumbuhan usahamu. Sebelum adanya proses pos dan paket pos, misalnya banyak pengusaha zaman dulu yang bertahan dengan hanya menunggu datangnya pelanggan ke kota mereka. Ada beberapa saja yang berani bereksperimen dengan memanfaatkan paket pos untuk menjual barangnya ke kota dan daerah lain. Sehingga meskipun toko mereka tidak didatangi banyak pengunjung, dagangan mereka tetap laris. Pada awal kemunculan internet, banyak pengusaha yang memandang sebelah mata akan potensi internet bagi usaha mereka. Tidak sedikit juga yang menganggap internet sebagai batu sandungan karena mereka harus mempelajari hal baru ini. Di era digital ini, pengusaha harus mengembangkan pola pikirnya agar tidak ketinggalan. Pola pikir pengusaha yang seperti apa yang wajib mereka miliki? Yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, kreatif dan inovasi. Yang keempat, integrasikan semuanya. Dan yang kelima, cerita bukan berita. Yang keempat yaitu mengidentifikasi risiko bisnis digital.
Resiko bisnis online pada dasarnya sama seperti bisnis lainnya, yang mana pasti memiliki beberapa resiko yang harus dihadapi agar tidak mengganggu aktivitas-aktivitas bisnis online. Oleh karena itu, untuk yang ingin memulai bisnis online, pastikan Anda mengenali apa saja resikonya dan apa saja yang penangkal atau solusinya. Nah, yang menyebabkan resiko ini faktornya itu bisa dari faktor eksternal maupun faktor internal. Resiko bisnis online dari faktor internal ini timbul dari sisi internal bisnis, misalnya terkait sumber daya yang dimiliki, kinerja yang tidak maksimal, dan lainnya. Jadi, resiko internal ini dari risikonya berasal dari dalam ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk resiko faktor eksternal itu berarti faktor yang berasal dari luar, timbul dari sisi bisnis, misalnya terkait dengan pihak konsumen yang memiliki kebutuhan atau permintaan yang berubah-ubah. Nah, berikut adalah beberapa resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang pengusaha. Berikut adalah resiko-resiko yang dihadapi oleh para pengusaha-pengusaha di era digital ini. Yang pertama, yaitu persaingan yang sangat ketat. Yang kedua, rawan penipuan. Yang ketiga, permintaan banyak dan selalu berubah-ubah. Yang keempat, strategi pemasaran yang kurang tepat. Dan yang kelima, yaitu ketidaksabaran. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu menyusun perencanaan bisnis digital. Bagaimana cara menyusunnya? Satu, yaitu menyusun perencanaan bisnis digital. Satu, siapkan goal atau tujuan usaha Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk menyusun sebuah strategi pemasaran adalah menetapkan goal atau tujuan usaha. Tentu misi usaha Anda dan tentukan pula indikator performa kuncinya. Yang kedua, analisa usaha sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah analisa usaha sebelumnya untuk mempelajari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tentu saja, hal ini bertujuan agar Anda tidak terjebak pada strategi pemasaran yang salah. Untuk menganalisinya, ada beberapa langkah yang dilakukan. Langkah yang pertama, tentukan periode waktu yang ingin Anda analisa. Yang kedua, bandingkan kemajuan dengan para kompetitor dengan mencoba Google Benchmarking Reports. Yang ketiga, tinjauan strategi kompetitor dengan menggunakan rumus Semrush guna menganalisa strategi SEO kompetitor. Yang keempat yaitu menyusun perencanaan bisnis digital. Siapkan goal atau tujuan usaha. Hal yang pertama yang perlu Anda lakukan untuk menyusun sebuah strategi pemasaran adalah menetapkan tujuan usaha. Tentu misi usaha Anda tentukan dan pola indikator performa kuncinya. Yang kedua, analisa usaha sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah analisa usaha sebelumnya untuk mempelajari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tentu saja hal ini bertujuan agar Anda tidak terjebak pada strategi pemasaran yang salah. Nah, langkah-langkahnya gimana? Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama, tentukan periode waktu yang ingin Anda analisa. Yang kedua, bandingkan kemajuan dengan para kompetitor dengan mencoba Google Benchmarking Reports. Yang ketiga yaitu tinjauan strategi kompetitor dengan menggunakan rumus Semrush guna menganalisis strategi SEO kompetitor. Yang keempat, ajukan pertanyaan untuk diri sendiri mengenai hal apa aja yang perlu Anda analisa selain ketiga poin di atas. Yang ketiga yaitu di sini ada analisa target. Setelah analisa target, ada beberapa identifikasi cara-cara Anda. Rancanglah strategi pemasaran Anda. Bab yang ketiga yaitu bab penutup. Nah, kesimpulannya, penggunaan media sosial dapat menjadi salah satu alternatif awal bagi pemula bisnis untuk menawarkan produk atau jasa. Dengan menggunakan media sosial tersebut dapat diketahui trafik dari pengguna media sosial tersebut. Beberapa orang akan mengunjungi laman akun pemilik usaha serta dapat menjual bisnis tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan media sosial, promosi yang dilakukan menjadi lebih efektif.
dapat dilihat jumlah pengunjung akun media tersebut. Yang ketiga, dalam memasarkan suatu produk atau jasa di media sosial harus dapat memberikan informasi yang jelas agar para pengguna akun tersebut saat melihat postingan iklan atau produk tersebut menerima informasi visual yang menarik dan berkeinginan untuk menelusuri lebih lanjut akun dari iklan tersebut. Yang keempat yaitu penjualan dengan media sosial dilakukan kapan saja, di mana saja, sesuai permintaan konsumen yang memesan produk yang diminati atas iklan atau postingan yang ada akun ke media sosial pemilik usaha. Nah, di sini juga ada saran-saran dari materi UTS ini, yaitu bagi para calon usaha, wirausaha, pemasaran digital pada saat ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam penyusunan strategi pemasaran pada usaha yang dijalankan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi ke masyarakat yang suka mengakses perangkat digital, maka hal ini merupakan sebuah peluang yang besar dalam memasarkan produk dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar pelanggan. Strategi pemasaran digital yang dapat diperluas dengan menggunakan media sosial sehingga semakin banyak para konsumen yang akan tertarik untuk membeli produk. Terima kasih.